Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Al-Maghfirah Azizatur Rahmah dan Nuril Ilma Silvia akan mempresentasikan tentang strategi dasar pembinaan guru. Saya Al-Maghfirah Azizatur Rahmah dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pengertian strategi dasar pembinaan guru. Strategi adalah serangkaian keputusan atau rencana sebagai sasaran, kebijakan, atau tujuan yang telah ditetapkan oleh seseorang dalam pembelajaran dan pembinaan terhadap sumber daya guru yang menjadi faktor utama untuk mewujudkan tujuan dalam pengembangan. Sedangkan pembinaan adalah proses penyempurnaan, perbuatan, cara membina usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna memperoleh hasil yang lebih baik. Pengembangan profesionalisasi guru dilakukan berdasarkan kebutuhan institusi, kelompok guru, maupun individu guru sendiri. Menurut Danim, dari perspektif institusi, pengembangan guru dimaksudkan untuk merangsang, memelihara, dan meningkatkan kualitas staf dalam memecahkan masalah-masalah keorganisasian. Selanjutnya, dikatakan juga bahwa pengembangan guru berdasarkan kebutuhan institusi adalah penting. Namun, hal yang lebih penting adalah berdasar kebutuhan individu guru untuk menjalani proses profesionalisasi. Karena substansi kajian dalam konteks pembelajaran selalu berkembang dan berubah menurut dimensi ruang dan waktu. Jadi guru dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Profesi keguruan juga mempunyai tugas utama, yaitu melayani masyarakat dalam dunia pendidikan. Sejalan dengan itu, jelas kiranya bahwa profesionalisasi dalam bidang keguruan mengandung arti peningkatan segala daya dan usaha dalam rangka pencapaian secara optimal layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Untuk meningkatkan mutu pendidikan saat ini, maka profesionalisasi guru atau pendidik merupakan suatu keharusan, terlebih lagi apabila kita melihat kondisi objektif saat ini, yang berkaitan dengan berbagai hal yang ditemui dalam melaksanakan pendidikan, yaitu yang pertama perkembangan iptek. Perkembangan iptek yang cepat menuntut setiap guru dihadapkan pada penguasaan hal-hal baru berkaitan dengan materi pembelajaran atau pendukung pelaksanaan pembelajaran seperti penggunaan internet untuk pembelajaran, program multimedia, dan lain sebagainya. Yang kedua, persaingan global bagi lulusan pendidikan. Diberlakukannya pasar bebas melalui NAFTA mengindikasikan bahwa setiap lulusan pendidikan di Indonesia akan dipersaingkan dengan lulusan dari sekolah-sekolah yang berada di Asia. Kondisi ini semakin memaksa guru untuk segera dan dengan cepat memiliki kualifikasi dan meningkatkannya untuk nantinya bisa menghasilkan lulusan yang kompeten. Yang ketiga, otonomi daerah. Kebijakan otonomi daerah telah memberikan perubahan yang mendasar terhadap berbagai sektor pemerintahan, termasuk dalam dunia pendidikan. Pengelolaan pendidikan secara terdesentralisasi akan semakin mendekatkan pendidikan kepada stakeholder pendidikan di daerah, dan karena itu, maka guru semakin dituntut untuk menjabarkan keinginan dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan melalui kompetensi yang dimilikinya. Dan yang keempat, implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Pencanangan implementasi KTSP menunjukkan bahwa kualifikasi profesionalisme harus benar-benar dimiliki oleh setiap guru apabila menginginkan lulusan yang memiliki kompetensi sebagaimana yang diharapkan. Lebih khusus lagi, Sanusi mengajukan 6 asumsi yang melandasi perlunya profesionalisasi dalam pendidikan, yakni yang pertama, subjek pendidikan adalah manusia yang memiliki kemauan, pengetahuan, emosi, dan perasaan yang dapat dikembangkan secara potensinya.
Sementara itu, pendidikan dilandasi nilai-nilai kemanusiaan yang menghargai martabat manusia. Yang kedua, pendidikan dilakukan secara intensional, yakni secara sadar dan bertujuan. Maka pendidikan menjadi normatif yang diikat oleh norma-norma dan nilai-nilai yang baik secara universal, nasional maupun lokal, yang merupakan acuan para pendidik, peserta didik, dan pengelola pendidikan. Yang ketiga, teori-teori pendidikan merupakan kerangka hipotesis dalam menjawab permasalahan pendidikan. Yang keempat, pendidikan bertolak dari asumsi pokok tentang manusia, yakni manusia mempunyai potensi yang baik untuk berkembang. Oleh sebab itu, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi unggul tersebut. Yang kelima, inti pendidikan terjadi dalam prosesnya, yakni situasi di mana terjadi dialog antara peserta didik dengan pendidik, yang memungkinkan peserta didik tumbuh ke arah yang dikehendaki oleh pendidik dan selaras dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi masyarakat. Dan yang terakhir, yang keenam, sering terjadinya dilema antara tujuan utama pendidikan, yakni menjadikan manusia sebagai manusia yang baik, dengan misi instrumental, yakni merupakan alat untuk perubahan atau pencapaian sesuatu. Pengembangan profesi keguruan bukan saja hanya memerlukan dukungan program pengembangan yang bersifat luas yang dapat memberikan peluang setiap pengemban profesi guru itu menempuhnya secara luas melalui prosedur yang bersifat multi-entry atau lintas jalur jenis kategori bidang keahlian. Jika paket-paket programnya seyogianya dikembangkan secara luas, sehingga memberikan peluang kemudahan prosedural dan juga memberikan dorongan yang menggairahkan kepada guru untuk melakukan upaya pengembangan keprofesiannya secara berkelanjutan dengan cara yang bervariasi. Model pembinaan pada guru. Banyak cara yang dilakukan oleh guru untuk menyesuaikan dengan perubahan, baik itu secara perorangan, kelompok, atau dalam satu sistem yang diatur oleh lembaga. Mulyasa 2003 menyebutkan bahwa pengembangan guru dapat dilakukan dengan cara on-the-job training dan in-service training. Sementara Castetter menyampaikan 5 model pengembangan untuk guru, yaitu A. Individual with staff development atau pengembangan guru yang dipadu secara individual. Para guru dapat menilai kebutuhan belajar mereka dan mampu belajar aktif serta mengarahkan diri sendiri. Para guru harus dimotivasi saat menyeleksi tujuan belajar berdasarkan penilaian personil dari kebutuhan mereka. B. Observation atau assessment, yakni observasi atau penilaian. Observasi dan penilaian dari instruksi penyediaan guru dengan data yang dapat direfleksikan dan dianalisis untuk tujuan peningkatan belajar siswa. Refleksi oleh guru pada prakteknya dapat ditingkatkan oleh observasi lainnya. C. Involvement in a development atau improvement process, yakni keterlibatan dalam suatu proses pengembangan atau peningkatan. Pembelajaran orang dewasa lebih efektif ketika mereka perlu untuk mengetahui atau perlu memecahkan suatu masalah. Guru perlu untuk memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui keterlibatan pada proses peningkatan sekolah atau pengembangan kurikulum. D. Training atau pelatihan, yakni ada teknik-teknik dan perilaku-perilaku yang pantas untuk ditiru guru dalam kelas. Guru dapat merubah perilaku mereka dan belajar meniru perilaku. E. Inquiry atau pemeriksaan. Pengembangan profesional adalah studi kerjasama oleh para guru sendiri untuk permasalahan dan isu yang timbul dari usaha
untuk membuat praktek mereka konsisten dengan nilai-nilai di bidang pendidikan. Dari kelima model pengembangan guru di atas, model training merupakan model pengembangan yang banyak dilakukan oleh lembaga pendidikan swasta. Pada lembaga pendidikan, cara yang populer untuk mengembangkan kemampuan profesional guru adalah dengan melakukan penataran in-service training, baik dalam rangka penyegaran atau refreshing maupun peningkatan kemampuan atau upgrading. Cara lain baik dilakukan sendiri-sendiri atau informal, atau bersama-sama seperti on-the-job training, workshop, seminar, diskusi panel, rapat-rapat, simposium, konferensi, dan sebagainya. Inovasi dalam pendidikan juga berdampak pada pengembangan guru. Beberapa model pengembangan guru sengaja dirancang untuk menghadapi pembaruan pendidikan. Kendall mengemukakan model-model efektif pengembangan kemampuan profesional guru, yaitu model mentoring, model ilmu terapan atau model dari teori ke praktek, dan model inquiry atau model reflektif. Model mentoring adalah model di mana berpengalaman merilis pengetahuannya atau melakukan aktivitas mentor pada guru yang kurang berpengalaman. Model ilmu terapan berupa perpaduan antara hasil-hasil riset yang relevan dengan kebutuhan-kebutuhan praktis. Model inquiry yaitu pendekatan yang berbasis pada guru-guru. Para guru harus aktif menjadi peneliti, seperti membaca, bertukar pendapat, melakukan observasi, melakukan analisis krisis, dan merefleksikan pengalaman praktis mereka sekaligus meningkatkannya. Sekian dari kami. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih.